Itu jam setengah 2, pokoknya sekitar jam 1 sampai jam 2, karena ada yang neror. Ini untuk kali pertamanya aku ditakut-takutin kayak gini. Mereka tuh masuk dan ngebel rumahnya kakak itu sampai berkali-kali. Akhirnya aku videoin. Pokoknya pengalaman terseram di Taiwan itu semalam ya. Astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya, jadi yang nelpon polisi itu majikan aku sendiri ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Binita Sari. Wong Cilacap orang apa kebenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy ya. Jadi tugas sore hari ini aku lagi nggak ngapa-ngapain. Tadi aku habis bikin konten tentang gimana cara bikin rekening di pos Taiwan. Nah, aku tadi sebenarnya kepengen turun ngambil barang ya di Seven, tapi aku kayaknya masih sedikit takut ya. Loh kok takut, kenapa Bobi? Takut ya, semalam itu pas tidur, ini aku ngobrol sambil nyuci kipas angin ya. Kipas angin itu bahasa Mandarinnya Tian Fong San. Jadi udah masuk musim dingin, kipas angin jarang dipakai, jadi aku cuci ya. Nah jadi semalam itu aku tuh jam setengah 2, pokoknya sekitar jam 1 sampai jam 2 itu kayak nggak bisa tidur, nggak bisa apa karena ada yang neror. Ini untuk kali pertamanya aku ditakut-takutin kayak gini, dan ini beneran nyata karena aku ada rekaman videonya. Meskipun cuma sekilas, tapi itu bikin aku bener-bener ngeri banget sih. Ini yang depan bisa dibuka nggak sih? Nanti aku salah lagi. Kayaknya nggak bisa dibuka deh. Jadi masalahnya yang persis itu aku nggak tahu masalah apa ya. Jadi masalahnya itu tentang pintu ya. Waktu itu kan ada pergantian pintu gerbang yang lantai 1 itu. Kalau yang sering nonton video aku pasti tahu pintu gerbang lantai 1 itu udah diganti ya. Yang tadinya merah sekarang berwarna silver. Mohon maaf ya, ini aku sambil kerja ya. Ini kayaknya nggak bisa dibuka, jadi aku nggak mau paksa, nanti takut terus. Kayaknya dari belakang ngebukanya. Nah, jadi pintu itu tuh tadinya ya memang udah tua sih, udah tua dan kayak apa ya, udah kayak karatan gitu, dan juga menurut aku udah jelek banget ya. Tapi waktu ada orang ngejual rumahnya depan rumah kakek ini kan dijual ya, ada yang beli. Nah pas udah dibeli sama si pembeli itu, rumahnya itu direnovasi teman-teman. Nah pas direnovasi itu yang pindahan itu kan kayak ngangkutin pasir, semen, apa gitu, banyak sekali teman-teman. Jadi kayak pakai mobil terus dibawa dari atas, terus ngebuka pintu gerbang, sampai pintu gerbangnya itu susah sekali. Pintu utama ya, aku bilangnya pintu utama bukan gerbang ya. Pintu utama yang bawah itu sampai kayak rusak dan susah ditutup, susah dibuka. Terus waktu itu kayak ada bunyi, kayak ada suara kebakar. Aku takutnya tuh kebakar, makanya aku telepon sama majikan dan ngeri pokoknya. Nah tidak selang berapa lama gitu ya, majikan aku tuh punya rencana mengganti pintunya sama pintu yang baru dengan ini nggak jatuh karena ada magnetnya. Dengan itu negosiasi dulu sama para tetangga gitu kan. Nah karena yang paling banyak ngerusakin menurut majikan aku ini, yang paling banyak ngerusakin itu kan yang di rumah ini, maksudnya tetangganya kakek ini, yang tetangga baru gitu kan. Akhirnya pintu itu tuh harganya kan 50.000 NT ke atas. Untuk persisnya aku kurang tahu ya. Jadi majikan aku meminta mereka membayar setengah dari harga pintu. Nah untuk sisanya itu dibagi dengan tetangga lain gitu ya. Jadi untuk
keluarga majikan dan orang di bawahnya lagi itu cuma ngebayar sisanya aja gitu, dibagi rata. Nah itu dari situ awalnya itu udah deal, udah oke gitu ya. Nah jadi pas semalam itu kok ada yang nggak terima gitu ya, padahal itu pintu udah jadi udah seminggu lebih kayaknya ya. Bahkan nanti juga aku mau disuruh ngecat yang bagian pintu atas karena itu ada bekas semennya juga, coklat hitam-hitam gitu, bukan coklat hitam-hitam. Nanti aku disuruh ngecat ya karena mereka tahu bisa ngecat. Jadi nanti aku mau ngecat juga, nggak tahu kapan pasti aku ngecat. Nah semalam itu sebelum aku tidur kan biasa yang ngurusin simbaku dulu sampai sebelum jam 12 itu mereka udah sliveran ya. Ini nggak tahu memang aku salah denger atau memang iya mereka udah sliveran. Nah ternyata jam 1 itu mereka nganu teman-teman, apa, mondar mandir depan rumah. Terus jam setengah 2 itu apa, yang kepala kongto itu kayak semacam mandor renovasi rumah itu ngebel dari bawah, itu ngebel rumahnya kakekku dari bawah, suruh kakek turun untuk berdiskusi masalah pembayaran. Ya Allah, aku kan kaget kan, aku lagi tidur karena aku tidurnya di ruang tamu. Jadi aku dengar dengan jelas ada orang ngebel terus. Nah, tapi kan udah malam, jadi kakekku itu nggak mau turun ke bawah. Akhirnya kakek itu telepon ke anaknya. Dibiarin, kok ini makin melunjak ya? Karena Kong Tao itu kan dia punya kunci yang untapa itu, kunci bawah. Nah akhirnya mereka tuh masuk dan ngebel rumahnya kakak itu sampai berkali-kali. Akhirnya aku videoin dan aku kirim ke majikan aku karena aku di sini tuh tinggalnya cuma sama kakek sama nenek, jadi cuma bertiga gitu ya. Dan aku tuh semalam bener-bener gemeter banget ya karena aku tuh perempuan dan kakek nenekku kan udah tua ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku cuma bisa diem, sabar, terus aku cuma videoin aja gitu udah. Aduh, ini gimana compotnya guys? Oh ada itunya, apa namanya, kabel. Oh jadi harus pelan-pelan ya. Ini ceritanya kepotong lagi teman-teman, mohon maaf. Jadi semalam itu bener-bener kayak main sinetron uji nyali ya, digedor-gedor, terus diteleponin rumahnya, terus di belnya kan ada dua, bel yang di lantai bawah sama bel yang di pintu lantai 4. Karena meskipun rumahnya ini rumah tua, nggak ada liftnya juga, nggak ada CCTV, itu belnya itu ada bel di depan pintu sini sama bel yang bawah. Kalau yang bawah itu kan yang suka nganter paket itu biar ngebukain pintu bawah gitu, jadi ada belnya lagi, belnya ada dua. Jadi bener-bener ngeri banget. Akhirnya aku kirim beberapa video ke majikan aku, terus itu orangnya itu nggak mau pergi juga. Majikan aku semalam cuma baca aja di line, aku kan kirimnya lewat line gitu kan, cuma baca aja. Dan pagi-pagi udah dibikin note gitu ya, jam 6:30 gitu aku belum bangun, dan aku HP juga aku matikan. Pokoknya pengalaman terseram di Taiwan itu semalam ya, kayak yang ngeri-ngeri sedep gimana gitu ya guys ya. Ya Allah, itu pengalaman paling mengerikan yang pernah aku alami, digedor-gedor orang, di teror kayak gitu. Itu kayak bener-bener ngerasa astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya majikan aku telepon polisi untuk ngusir mereka. Jadi yang telepon polisi itu majikan aku sendiri ya. Sampai aku tuh kayak gemetar banget ya. Udah itu kan aku kasihan sama kakek sama nenek sampai bangun, sampai bingung juga, orang malam-malam jam 1:30 kakek kok disuruh turun ke bawah gitu, gimana sih. Ini cerita pengalaman terhoror aku di Taiwan ya. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini diteror kayak gitu maksudnya, nggak pernah. Menurut aku tuh orang jahat kayak gitu ya, kalau memang orang berniat baik itu kan bisa aja kan ngobrolinnya kan pagi, siang, sore gitu ya, atau enggak malam, tapi jangan kemalaman. Nah ini jam 1:30 pagi sampai jam 2 itu gedor-gedor pintu, mencetin bel. Untung ya pintu rumah mbahku ini kuat,
Coba kalau nggak kuat udah didobrak sama itu penjahat. Nggak tahu orang jahat atau bukan ya, yang jelas ini orang yang nggak terima dengan dengan pilihannya sendiri. Jadi yang disuruh ini juga udah ngaku kalau ini suruhan orang lantai 5 situ. Udah tetangga baru kayak gitu, bikin pintu rusak, terus bikin onar malam-malam. Astagfirullahaladzim, aku cuma bisa sabar berdoa, ya Allah sampai aku susah banget merem semalam. Jadi aku tadi pagi bangunnya juga siang. Ya Allah ya Robi, sampai ngeri bangetnya. Nanti aku ada videonya ya teman-teman, diteror sampai kayak ya Allah. Bentar teman-teman, aku ganti lapnya, maksudnya tak cuci dulu. Jadi sebenarnya mungkin majikan aku juga ada salahnya kali, yang cara ngomongnya gimana, terus nada bicaranya gimana, atau memang tidak ada kesepakatan yang benar-benar deal atau gimana gitu, aku juga kurang tahu pokoknya. Cuma yang aku takutin itu serem karena aku cuma bertiga sama kakek sama nenek di rumah ini. Udah gitu kan kita nggak punya perlindungan kayak gitu ya. Jadi tapi untungnya di Taiwan itu kalau manggil polisi itu gerak cepat ya. Jadi polisinya datang terus merekanya baru pergi. Kalau merekanya nggak dipanggilin polisi, mereka nggak bakalan pergi. Mereka maksa kakek untuk berdiskusi jam 1:30 pagi. Orang kok pada edan. Berdiskusi ya sing wajar. Berdiskusi jam 1:30 pagi. Ngapain? Ini, aduh. Ini tak ikat dulu ini kabelnya, soalnya susah. Ini beneran alat kipas anginnya tuh baru ya, jadi nggak kotor banget, cuma dilap-lap biasa aja. Makanya untuk pelajaran kita juga ya teman-teman, namanya orang itu kalau terlalu buka mulut gitu, maksudnya terlalu ember atau terlalu gimana juga kan orang nggak suka, nggak di Taiwan, nggak di Indo gitu ya. Makanya aku kalau nganu di Facebook itu jarang banget ngepoin tentang teman-teman gimana sampai yang gimana itu jarang banget. Aku kalau ada waktu mendingan buat konten atau ngedit video. Soalnya kalau ngepoin orang atau sampai kita salah ngomong itu malah jadi bumerang untuk kita sendiri ya teman-teman. Jadi nggak ada untungnya sama sekali. Kita lap kering ya. Sebenarnya bukan lap kering juga sih. Ini yang sedikit kering lah. Nggak tahu ini masalahnya clear apa belum ya, karena majikan aku itu hari ini ada tugas ke Miaoli untuk kerja di sana, jadi cucai gitu ya. Jadi kayak kan majikan aku tuh kerja di Taipei, tapi hari ini ada tugas ke Miaoli, jadi mungkin nggak tahu lah nanti malam ini pulang apa enggak ya. Wong aku mau turun ngambil paketan aja takut nanti ada yang nyari aku atau apa gitu ya. Makanya tadi aku nyuruh temen aku Teteh itu yang rumahnya di bawah aku itu nitip sama Teteh, belum aku bayar juga. Teteh ngebayarin paketan aku nanti bayar sama Teteh palingan. Soalnya aku beneran takut trauma, takut nanti ada yang ngebegal aku dari belakang atau gimana, namanya orang kan gak ada yang tahu ya kan. Padahal itu tetangga sebelah ya, kalau ngebuang sampah itu suka bareng sama aku. Cuma aku juga nggak pernah nyapa sih, nggak kenal juga gitu kan. Mau nyapa juga sungkan, apalagi dengan kejadian semalam aku semakin sungkan lagi karena takut kalau misalkan ada apa-apa nanti aku yang ditanya, aku yang dicari gitu ya. Ya aku sih memang nggak ada urusan sama mereka, cuma kan aku kerja di rumah nenekku gitu loh. Jadi takutnya dicari-cari terus. Ngeri banget loh, mau tidur digangguin. Mana semalam kan aku lapar banget, pas mau tidur itu kelaparan ya. Aku makan, habis makan tuh enak banget karena perut itu kenyang. Nggak taunya malah ada teror kayak gitu. Wah, pusing, auto pusing guys. Jadi seaman-amannya di Taiwan, meski banyak CCTV juga tetap sama lah, banyak orang nekat. Jadi makanya semalam digedor-gedor kayak apa juga
kakek nggak buka pintu, soalnya kalau sekali buka pintu, kalau mereka nekat bawa benda tajam atau bawa pistol atau bawa apa kan, orang ya nggak ada yang tahu, soalnya rumah sini nggak ada CCTV-nya, ya cuma bisa ngumpet aja di dalam. Bukannya takut apa ya, itu wayahnya orang istirahat loh, bukan wayah apa gitu kan, wayahnya istirahat, minta berdiskusi ngapain, kalau memang orang berniat baik kan di waktu yang tepat, bukan wayahnya orang istirahat. Kalau kayak gitu-gitu kan serem, banyak kejadian di Taiwan, nggak apa ya, tegel gitu, bunuh sana sini, tegel. Kalau orang udah nekat itu tegel, nggak di Indo nggak di Taiwan sama tegel, pokoknya nggak mikir buri kerine, mesti pres pres banget orang mikir gitu kan. Ya ampun, ini kipas anginnya tak pangku soalnya ini bersih, lantai juga bersih, ini lantai tahu sendiri kan, ini dapurku dapur kesayangan, dari dalam luarnya semuanya bersih. Lantai ini kadang kalau udah hitam dikit nih, tak semprot pakai cairan pembersih, tak ambilin sikat, tak lap kinclong. Ini termasuk udah kotor ini. Jerimet. Aku paling sebel kalau nyuci kipas angin yang ini karena berminyak banget. Kalau ini kan enggak, debu aja dikit. Dilap-lap tipis-tipis saya lah teman-teman. Aku tuh beli barang apa itu dari Shein sama dari Shopee, beli skincare sama beli baju. Nggak berani ngambil, bukan berarti nggak nganu ya, paling aku besok ngambil sama teteh, aku kasih uang ke teteh. Soalnya ya Allah, takut aku, mending aku ngumpet dulu di rumah. Besok aku juga keluar sih, bawa nenek ke salon. Terus ketahu nanti bisa ngambil apa enggak. Yang depan ini nggak bisa dicopot karena di dalam itu masih ada sekrupnya lagi, jadi kayak susah. Jadi daripada aku ngerusakin, mending cari aman, dilapisin sebisanya aku gitu. Kinclong. Ini jam segini nih mbahku lagi tidur ya, jam 3:30 mbahku lagi tidur, dan aku ya kayak gini nyari kegiatan apa. Aku kepengen nyuci jendela tapi imleknya masih jauh, nanti kotor lagi jendela yang luar gitu loh, takutnya udah dicuci kotor lagi, nanti dikira nggak dicuci kan, neman-neman. Jadi kerja meskipun sregep ya harus dilihat-lihat juga, sekiranya memang masih jauh gitu kan, diundur-undur baik. Kerja itu jangan terlalu manut, sepinter-pinternya kita aja. Mbahku lagi tidur, nanti kalau dia bangun tak masukin ke kamarnya dia. Ini ngebuka ini. Oh ya teman-teman, ini kalau banyak yang belum tahu, ini namanya secici. Jadi ini yang obeng bunga, yang kayak bunga sininya. Namanya secici, ada 4 sisi. Secici. Kalau misalkan cuma obeng satu gitu namanya iceji. Jadi aku dulu kan kerja, ini cerita lagi ya, aku dulu kan kerja di Shinchu itu kayak semacam cleaning service, jadi kemana-mana bawa kayak gini, bawa pembersih, terus bawa pakai sepatu boot, pakai shower cup, terus karena aku kerjanya bersih-bersih ya, pakai tas pinggang isinya kunci, terus isinya apa gitu, banyak sekali teman-teman. Jadi aku tuh kayak sedikit tahu tentang masalah pekerjaan rumah gitu ya, jadi udah kebiasaan kerja seperti itu. Jadi Mbak Upi tuh kayak kelihatan rajin sebenarnya, memang karena sudah terbiasa dari dulu ikut orang, terus kayak udah terbiasa ngerjain hal-hal kayak gitu. Menurut aku udah ya gampang. Kalau dulu pas pertama ke Taiwan itu kayak mengsedih, kok nggak sesuai ekspektasiku ya, kok nggak kayak teman-teman aku ya yang apa namanya, dapat majikan yang baik, boleh pegang HP inu gitu kan. Kalau sekarang juga mau ke Taiwan ya enak banget ya, boleh rambut panjang, boleh pegang HP. Dulu rambut aku pendek banget, pas terbang ke Taiwan itu rambut aku potongannya kayak cowok. Nah terus abis itu
aku nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang ini itu, pokoknya telepon ke Indonesia susah. Kalau sekarang bebas sosmedan, keluar negeri itu bebas, enak. Kalau dulu masya Allah beneran tidak bisa dibandingkan dengan sekarang ya. Apalagi aku ketambahan dapat majikan yang super bengek, super duper bengek. Tapi di situ banyak pengalaman juga sih, dari bahasa, pekerjaan, dan semuanya. Ya belajar sabar juga, namanya hidup kan nggak selalu di atas ya. Sekarang aku bisa seperti ini ya karena dulu ada seperti itu gitu ya. Jadi jangan nyerah kalau misalkan kita lagi di bawah, itu nggak semuanya selalu di bawah, pasti ada masanya kok kita di atas ya. Jadi sabar, meskipun itu waktunya panjang banget, itu nggak apa-apa, sabar aja. Yang penting kita jangan males, tetap berusaha. Oke, aku mau pamit dulu lah ya, mau tiduran selonjoran. Mumpung si Mbak tidur dan nanti masaknya itu nggak banyak, jadi kayaknya majikan nggak pada pulang juga, orang baru udah pulang. Aku mau pamit dulu, terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.